Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali pelajaran di malam hari ini, insya Allah. Mohon maaf, malam Senin kemarin sudah saya rencanakan, tapi qadarullah kakak meninggal, jadi tidak bisa lanjut kelas ya. Tidak bisa diadakan kelasnya. Sekarang insya Allah kita bisa lanjut seperti biasa. Kita masuk ke pembahasan tentang apa? Coba saya lihat dulu. Mungkin ada yang masih ingat. Isim isyarah nampaknya, ya. Insya Allah kita akan membahas tentang isim isyarah ya, kalau atau kata tunjuk. Sebelumnya kita membahas mengenai masalah Sayyidina Muhammad. Coba lihat atau fiil ya. Coba di sini kita lihat. Ini sudah naibul fa'il. Bukan mubtada khobar ya Ustaz. Mubtada khobar ya. Oh iya 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 iya. Betul betul betul. Berarti naibul fa'il sudah ya. Kita masuk ke mubtada dan khobar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada dan khobar. Ya. Jadi dalam sebuah jumlah mufidah ya atau kalimat sempurna ya, ada yang dimulai dengan fiil itu namanya jumlah fi'liyah ya. Ada juga kalimat sempurna yang dimulai dengan isim itu namanya jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah ya rumusnya fiil plus fa'il atau fiil plus naibul fa'il itu jumlah fi'liyah. Nah, sedangkan jumlah ismiyah rumusnya itu mubtada plus khobar. Contohnya misalnya Zaidun Tabibun. Zaid adalah seorang dokter. Zaid itu mubtada, i'rabnya harus rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Tabibun itu khobar, i'rabnya juga rofa, isim mufrad, tanda rofa dhammah. Contoh lain kita awali dengan isim domir misalnya, ana tabibun, saya seorang dokter. Ana itu mubtada dan dia itu domir munfasil, mabni sukun. Sedangkan tabibun itu adalah khobarnya, i'rabnya rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Bisa juga pakai isim isyarah. Hadza tabibun. Ini adalah dokter. Hadzanya mubtada, isim isyarah mabni sukun, tabibun khobar, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofa dhammah. Nah, itu contoh-contoh mubtada khobar. Nah, untuk pelajaran eh mubtada khobar di buku ke-1 sudah kita pelajari ya. Jadi kira-kira seperti itu masalah mubtada. Nah, catatannya barangkali mubtadanya harus ma'rifat ya. Jadi mubtada harus dibuat dari isim ma'rifat. Kalau khobar umumnya dibuat dari isim nakiroh. Kalau mubtada wajib ma'rifat. Kalau khobar eh, boleh nakiroh, boleh ma'rifat sesuai dengan kebutuhan. Kalau mubtada harus ma'rifat. Contoh di sini Zaidun marifat nih. Zaidun karena nama orang ya isim alam dia ma'rifat. Zaidun tabibun. Ya dia nakirah khobarnya. Ana marifat. Isim domir itu kan marifat. Ana tabibun. Nah, kalau misalnya isim isyarah. Hada tabibun marifat juga. Gitu. Jadi mubtada tidak bisa nakirah. Misalnya rojulun seorang lelaki ada seorang lelaki misalnya. Tabibun dokter. Nah ini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena si mubtada ini nakiroh. Mubtada harus ma'rifat. Bisa difahami akhwan-akhwat? Nah, Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke khobarnya.
Khobar ini adalah penyempurna mubtada. Dengan adanya khobar, maka mubtada dapat menjadi sebuah kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Nah, tapi khobar ini dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama namanya khobar mufrad. Ya, mufrad di sini bukan isim mufrad ya. Mufrad di sini bukan isim mufrad. Mufrad di sini khobar yang berupa satu kata, satuan kata. Jadi bukan berupa anak kalimat, tapi satu kata. Per satu kata itu khobar mufrad namanya. Khobar yang tunggal. Seperti misalnya al-muslimu, seorang muslim itu adalah solihun, orang yang soleh. Ini khobar mufrad. Karena khobarnya cuma satu kata aja gitu. Misalnya al-muallimani, dua guru itu mahironi, dua-duanya mahir. Dan juga khobar mufrad karena satu kata aja. At-tullabu, murid-murid itu muhadzabun nasopan. Ini juga khobar mufrad gitu. Saya difahami istilah khobar mufrad beda dengan isim mufrad. Nah, jadi si khobar mufrad ini boleh dibuat dari isim mufrad seperti al-muslimu sholihun bisa, boleh dibuat dari musanna al-muallimani mahirani, boleh dibuat jadi dari jama at-tullabu muhadzabun boleh. Ini semuanya tetap disebut khobar mufrad. Maksudnya khobar mufrad, khobar yang berupa satu kata saja. Itu khobar mufrad, khobar yang eh, satu kata aja gitu. Jadi istilahnya jangan tertukar dengan isim mufrad. Ini ada catatan, istilah mufrad di sini katanya bukan isim mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini adalah khobar yang disebut khobar mufrad dalam bab ini. Definisinya adalah khobar yang bukan jumlah, bukan jar majrur, bukan dzaraf gitu. Itu disebut khobar mufrad. Ya. Ada yang masih bingung? Akhwan akhwat? Saya kasih contoh enggak Ustaz? Ini khabar mufrad semua nih. Al-muslimu salihun. Al-muallimani mahirani. Tullabu muhadzabun. Ini khabar mufrad semua. Jadi mufrad itu khabarnya cuma satu kata aja. Itu. Bukan Walaupun katanya itu berbentuk jamak gitu ya Pak. walaupun Ustaz. walaupun katanya berupa isim mufrad, walaupun khabarnya berupa musanna, walaupun khabarnya berupa jama', tapi karena khabarnya satu kata itu disebut khabar mufrad gitu. Nah, makanya di sini mufrad sama isim mufrad beda istilah, beda arti gitu. Cuma namanya aja sama. Itu makanya khobar mufrad jangan terbayang khobarnya berupa isim mufrad, jangan. Khobar mufrad itu khobar yang berupa satu kata aja. Baik itu khobarnya dibuat dari isim mufrad seperti solihun, atau dibuat dari musanna, mahirani, dibuat dari jama, muhadzabuna. Karena ini satu kata semua khobarnya sebut khobar mufrad. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insya Allah. Insyaallah. Yang kedua, khobar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Jadi khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar gitu. Namanya jumlah ismiyah. Nah ini yang sedikit bingung nih Ustaz. Nah, modelnya seperti ini nih. Nih saya kasih modelnya. Tulis dulu, saya bikin dulu kotaknya. Nah, khobar muf saya bikin dulu. eh Ininya apa penjelasannya? Khobar mufrad. Mufrad itu tunggal gitu. Yaitu khobar yang bukan berupa jumlah ismiyah, bukan juga jumlah fi'liyah, bukan zorof, dan bukan jar
majrur. Ini khobar mufradnya dulu. Contoh misalnya khobar mufrad Zaidun, Zaidun, talibun. Ya khobar mufrad talibun. Yang kebetulan bahannya isim mufrad gitu. Misalnya at-talibani, dua murid itu misalnya rajin nasyitani. Ya, khobar mufrad. Terbuat dari apa khobar mufrad ini? Isim apa? Jenis isim apa? Ah, Musanna. Musanna. musanna kan. Musanna. Jadi khobarnya jenisnya khobar mufrad, bahan dasarnya, bahan pembuatnya adalah musanna. Gitu. Kalau talibun isim mufrad, ini musanna. Misalnya at-talibatu nasyitatun. Para santriwati itu giat. Ini khobar mufrad juga karena satu kata. Gitu. Satu kata tapi dia musana gitu ya Ustaz. Yang nasyitani musanna, betul. Khobarnya. Jadi khobarnya selalu musana. Enggak. Jadi khobar mufrad itu khobar yang satu kata aja. Entah itu berupa isim mufrad seperti talibun, kan isim mufrad nih. Hmm. Baik ataupun musanna seperti nasyitani. Oh. Ataupun jamak muannas salim nasyitatun. Ataupun jamak mudzakkar salim misalnya. Solihuna umpamanya. Al-muslimuna solihuna misalnya. Itu namanya khobar mufrad. Artinya mufrad di sini bukan isim mufrad. Mufrad di sini khobar yang satu kata. Nah, gampangnya gitu. Solihun satu kata aja. Ini namanya khobar mufrad. Terbuat dari jamak mudzakkar salim gitu. Bisa difahami. Jamak muzakkar salim tapi dia mufrad. Jadi eh jadi kalau kalau eh, khobar mufrad itu beda istilahnya dengan isim mufrad. Kan isim yang mu'rab ada 5 tuh. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Nah, isim mufrad yang ada di situ bukan khobar mufrad, beda beda arti. Namanya sama, artinya beda. Contohlah dalam bahasa Indonesia ada tahu. Nah, ada tahu bermakna ilmu, ya kan? Saya tahu nih. Tahu, saya tahu. Tahunya ilmu pengetahuan gitu kan? Ada tahu bermakna makanan, Bisa ya kan? Nah, tahu Sumedang itu ilmu atau makanan? makanan. Makanan gitu. Nah, itu. Jadi istilah mufrad dengan isim khobar mufrad dengan isim mufrad, kata mufradnya sama tapi artinya beda sehingga jangan tertukar gitu. Dalam kasus ini yang disebut khobar mufrad itu khobar yang satu kata aja. Kata tolib kan satu kata bukan dua kata. Nasyitani berapa kata? Satu kata. Nasyitatun satu kata. Solihun satu kata. Bingung sih Ustaz. Hah? Bentar. Hmm, sebentar kan kalau diibaratkan yang tahu tuh kan apa isi mufrad dengan khobar mufrad ya Ustaz. Hmm. Kan artinya sama Ustaz ya. Beda. Mufrad Beda. beda. Makanya saya bilang Mufradnya sama. mufradnya sama beda arti. Tahu nih. Ada tahu Kalau ini ada tahu makanan, ada tahu enam, ilmu pengetahuan. Kan? enam, enam, Kamu enam. sudah tahu Ustaz, belum? Hmm. apa Ustaz? Maksud saya itu gini. Kan ini misalnya di sini nih, nasi toltun kan. Mhm. Nasi toltun tuh kalau ini kan khobar mufrad. Nah, Mhm. kalau biar saya mudeng gitu nah Ustadz, biar Hmm. saya paham. Yang kalau yang isi mufradnya jadi apa? Enggak, nasyitatun jenis isim apa? Ini Jamak, apa? Jama, muannas, jamak Isim Muannas jamak. muannas, salim. ah, Salim.
Jamak muannas salim. Gitu. Jadi jenis isimnya jamak muannas salim. Jenis khobarnya khobar mufrad. Gitu. Kan ini nasyitatun kedudukannya sebagai khobar kan? Nah, Ah, jenis khobar apa? Khobar mufrad. Gitu. Mufrodnya sama, satu isim mufrod, yang satu khobar muf. Mufrad. Jadi Nah, gampangnya, awalnya masih betul. masih belum ini sih, Saya, masih nggak apa-apa. jujur aku masih bingung Masih Ustaz. bingung, nggak apa-apa. Saya kasih nomor dua. Nomor satu khobar mufrad istilahnya. Yang kedua khobar jumlah. nah, dikasih banding begitu kali baru bisa. Ah. Khobar jumlah itu khobar bukan tunggal. Dia terdiri dari sekurangnya dua kata. Kalau khobar mufrad satu kata. Umpama kita mau gantilah khobar tunggal sudah. Gitu umpama gitu. Nah, jangan khobar mufrad, khobar tunggal. Oke? Jangan khobar mufrad. Oke. Zaidun talibun. Talibun kedudukannya sebagai apa, Bu Is? Sebagai mufrad. Enggak, Betul. kedudukan. Kalau mufrad, isim mufrad itu jenis isim. Kan kita sudah mengganti Khobar. istilah. Nah, Mubtada, Ustaz. mubtada Zaidun. Berarti Oh, sebagai khobar. talibun khobar. Khobar i'rabnya rofa, jenis isim, isim mufrad, Rofa. tanda rofa, dhamma. Ya Allah tanda rofa doma. Nah, Iya, iya. nama khobarnya khobar tunggal. Dah, jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ini jenis khobarnya khobar apa? Khobar tunggal. Kenapa tunggal? Karena satu saja, bukan rangkaian kata. Talibun satu aja. Gitu. Bisa difahami? Lagi. At-talibani, dua murid itu nasyutani, dua-duanya giat. Nah, nasyutani kedudukannya sebagai khobar. I'rabnya rofa. Jenis isim apa nasyutani? Musana. Musanna. Tanda rofanya Alif. 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 Nah, karena khobarnya berupa satu kata yaitu nasyitani, maka namanya khobar tunggal. Paham? Kata mufrodnya hilang diganti tunggal ya. Ganti pakai bahasa kita. Khobar tunggal. Ini deh yang kedua deh Ustadz. Coba saya lebih ngeh juga. Coba yang Eh, khobar. Khobar jumlah berarti khobar ismiyah ya. Khobar jumlah itu ganti bukan khobar jumlah. Khobar anak kalimat. Jadi khobarnya itu berupa kalimat sempurna. Coba perbedaannya apa di sini coba. Contohnya. Bentar ya, saya. Nah, khobar anak kalimat itu khobarnya terdiri dari ada yang jenis pertama adalah khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Nah, ini baru bingung ini. Hmm. Cara membuatnya gini, ikhwan akhwat, gampangnya kita harus membuat gini. Eh, Katakanlah mubtadanya saya bilang X. X itu titik-titiknya titik-titik. Ini bahasa Indonesianya gini. Ini bahasa supaya mudah kita bikin dalam bahasa Indonesia. Nanti ikhwan hot bikin lu contoh-contoh dalam bahasa Indonesia. Nih contoh dalam bahasa Indonesia gini. Rumah itu lantainya marmer. Jadi X itu titik-titiknya titik-titik. Contoh lagi, misalnya sepeda itu bannya baru. Nah, modelnya gitu. Rodanya dua. Rodanya, Berarti rumah. rodanya dua. Coba bikin dulu. Gimana model seperti ini? Bentar, berarti kalau rumah itu lantainya marmer, berarti rumah itu muhtada, lantai Khobar. lantai juga
Lantai juga khobar, marmer khobar juga gitu, atau gimana? Atau terbalik? Nanti kita, Rumah itu ada, Hah? lantai marmer kobar. Nanti kita Arabkan. Sekarang saya mau ikhwan akhwat bikin polanya dulu dalam bahasa Indonesia supaya tidak bingung. Nanti kita Arabkan. Jangan look situ. Coba bikin model begini. Misalnya X itu titik-titiknya, titik-titik. Nah, nanti kita bikin modelnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia dulu. Contohnya apa? Seperti di Motor atas. itu Bagus. warnanya merah. Bagus. Motor itu warnanya merah. Lagi? Santri itu Mhm. anaknya rajin. Santri itu misalnya karakternya rajin, misalnya gitu. Santri itu sifatnya rajin, misalnya gitu. Lagi, beberapa contoh lagi bikin. Bentar. Mhm. Mahasiswa itu Mhm. ayahnya tukang becak. Mhm. Ayahnya betul, betul, sahih. Lagi, Tukang beca itu udah 3 kata ya, udah lebih dari 2 itu ya Ustaz. tukang baca dalam bahasa Arab itu bisa satu kata aja. Misalnya kalau tukang cukur halakun, eh, tukang kayu najjarun. Ah, Oh, itu satu Tukang kata ya. dalam bahasa Arab biasanya satu kata. Mungkin tukang beca bisa gimana saikun gitu bisa juga. Harus pakai itu ya. Ya, Berarti ya, pakai al. aha, betul. Apalagi? Hmm, bentar, Pak ya. Guru itu Mm-mm. em, paling baik gitu misalnya. Harus ada titik-titiknya, tuh nggak ada nyahnya, harus ada nyahnya. Oh, Titik-titiknya, titik-titik gitu. guru itu Tangannya lalu Apa? Guru itu orangnya, perjuangannya luar biasa. Oh, perjuangannya gitu. Hebat. ya, Harus Mama. ngelewatin sungai, Ustadz. Oh, iya, Masya Allah. Tuh, tapi itu di di ini ya di anime ya atau di atau Konoha, di seorang Konoha. Kalau di pelosok seorang gitu kan. ibu itu, Masya seorang Allah. ibu itu, em, seorang ibu, seorang ibu itu em, banyak perjuangannya. Apa ya? Oh, Bisa nggak ya sih? Ibu perjuangannya itu perjuangannya banyak. Bisa. banyak. Ya, benar. Jadi kita harus adanya titik-titiknya, titik-titik kayak gitu. Ibu itu perjuangannya banyak berarti bisa ya. Bisa. Lihat sini mahasiswa itu ayahnya. Nah, gitu. Satu lagi contoh apa lagi? kalau hujan itu lebat sekali, bisa nggak Ustaz? Nyahnya mana? Nggak ada Titik-titiknya, nyahnya. titik-titik. Coba bikin. Hmm. Ini baru bahasa Indonesia, jangan sampai bingung ya, apalagi nanti diarabkan tambah bingung. Lelaki Iya. itu anaknya 10. Nah, itu Waduh, lelaki itu Banyak banget. anaknya, tuh ada nyahnya, Satu lagi anaknya pemain bola. sepuluh. Adanya ya. Hmm, bikin lagi. Sampai saya merasa, wah ini cukup nih, udah tahu contohnya. Fatimah ayahnya Soleh. Nah, Fatimah itu ayahnya Soleh. Soleh. Bagus. Lagi, berapa contoh lagi kita bikin? Bentar. Benda-benda sekitar kita. Misalnya rumah. Mobil Hmm, mobil itu mhm, mobil itu mhm. em, mobil itu punyanya Jahid. Nggak bisa ya? Mobil itu Kepunyaan. kepunyaan Nggak bisa. Zaid. Nah, itu nggak perlu pakainya, udah. Misalnya, Oh, nggak bisa. hmm, mobil itu misalnya harganya mahal. Harganya mahal. Hmm. Gitu ya, pokoknya rumusnya gini. Eh, X itu, terus titik-titiknya, titik-titik gitu rumusnya gitu. Bisa dipahami, Ikhwan Akhwat?
Adanya gitu di tengahnya tuh. Titik-titiknya, titik. Rumah itu lantainya marmer. Sepeda itu rodanya 2 gitu. Baik, sekarang kita arabkan. Ambil satu sampel. Mobil itu harganya mahal. Lihat, kita bikin. As-sayyaratu, mobil itu. Ada al berarti spesifik ya. Diwakili oleh kata itu dalam bahasa Indonesia. As-sayyaratu, mobil itu. Harganya si'ruha. Nah, si'ruha. Harganya, ha ini dia ya. Harga dia, maksudnya harganya. Aha, as'aruha atau kita pakai jamak ya, mobil-mobil itu as-sayyaratu pakai jamak, mobil-mobil itu as'aruha harga-harganya, as'aruha harga-harganya itu mahal, ghaliyatun, mahal, Oh, ghaliyatun. berarti jamak dengan jamak lagi gitu ya. Mm-mm, Ya jamak dengan jamak lagi kan. Ini as-sayyarah itu kan mobil-mobil. Harga-harga berarti harus kayak gitu ya. betul. Nah, as-sayyaratu ini mubtada. Jadi Afwan Ustadz, setiap mubtada itu selalu diawali oleh al gitu ya Ustadz. Harus ma'rifat, tidak mesti al seperti Zaidun. Harus ma'rifat. Ma'rifat itu kan ada kategori-kategorinya. Yang Eh, 5 itu ya. entah itu isim alam, isim domir, isim isyarah, isim dikasih, diberikan al, mudhof kepada ma'rifat gitu. Jadi mubtada itu harus ma'rifat. Bukan harus pakai al. Itu salah Iya, satunya aja pakai al itu. Nah, iya. gitu. As-sayyaratu mubtada. Ini khobarnya kan ini. As'aruha ghaliyatu. Harganya mahal. Nah, tapi ini dipecah. As'aru itu mubtada, ghaliyatun khobar. Oh iya baru ingat pelajaran yang lalu. Baru ingat Ustaz. Oh, iya, 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 iya. Berarti ini kan nggak tunggal, bisa difahami. Ya paham, Pak. Anak kalimat terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau yang nomor satu kan tunggal, cuma satu aja. Justru saya lebih ngerti yang ini, yang kedua daripada yang pertama. Kalau saya. Hmm, ya. Harusnya dua-duanya yang pertama dan kedua dipahami, insya Allah. Nah, sudah ada Kalau sampelnya saya kan paham yang yang pertama. Ya, Hmm, Beda-beda. mm-mm. Pemahaman kita beda-beda. Nggak apa-apa. ya, Tapi kita harus berproses untuk paham dua-duanya ya. Ya. ya, Jadi, betul. Insya Allah. Ini kalau yang kedua ini mengingatkan yang saya belajar yang pertama kali Ustaz. Oh iya yang hmm, ini ya. Kalau yang pertama tuh kayak bener-bener kayak blank, nggak ada gambaran apa-apa gitu. Nah yang kedua nih, oh Oh, kayak flashback ke yang lalu gitu. Nah, oh iya yang ini. mhm, mm-mm. Nggak apa-apa. Jadi si khobar ini terdiri dari beberapa kata yang digabungkan. Kalau ini cuma satu kata aja, khobar tunggal. iya. Mm-mm. Khobar yang tunggal gitu. Nah, Yang tunggal itu malah enak, tapi ibu malah bingung ya. hmm, paling sederhana itu yang tunggal yang ada di Almir satu itu. Iya, paling sederhana tuh. Contoh misalnya ya, contoh nih kita bikin. Kasih khobar ya. Nah, kasih khobar. eh, saya bikin ininya mubtadanya. Nah, misalnya al-waladu anak itu kasih khobar. Khobar satu kata aja. Al-waladu anak itu apa? Rajin. Nasyid. Oh, Nazifun, eh, nazifun Nasyid. bersih ya Ustadz. Nazifun bersih. Al-waladu anak itu nasyid. Anak itu rajin. Sudah satu kata aja. Itu khobar tunggal itu. Mudah gitu. Ya ya paham paham. Kalau musana ini kita bikin satu kata lagi khobarnya. Misalnya eh al ustadzani, dua ustadz itu khobarnya gimana?
Um, Dua mubtada. dua ustadz itu soleh gimana khobarnya? Solehani. Tani. Solihan. Solihani harus rasi Solihani. Oh iya. sama-sama muthanna. Ya. Ini khobar tunggal satu kata aja. Berarti yang apa musanna dengan musanna, apa jamak taksir dengan jamak taksir gitu kan? Nah, Seperti itu. itu hubungan mubtada dan khobar, betul. Sekarang Harus jenis sama gitu. betul. Sekarang jenis khobarnya khobar apa ini? Nasyitun, Tolibani. Tunggal. Khobar 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 mufrad. tunggal. Nah, khobar tunggal itu kalau diarabkan khobar mufrad gitu. Solihani gitu. Nah, Paham gitu kan. Ustaz. Nah, Syukron. lagi misalnya al auladu anak al auladu anak-anak itu kita pakai jamak, khobarnya jamak lagi. Misalnya nasyituna, giat. Ini nasyituna khobar, bahan dasarnya jamak mudzakkar Tunggal. salim, tanda rofaknya waw. Nah, ini khobar tunggal juga gitu. Kalau ini khobarnya harus terdiri dari dua dua komponen, yaitu mubtada dan khobar. Nah, itu justru lebih Khobar. lebih ribet yang kedua ini, tapi Lebih rumit. tapi rumusnya tadi X itu gitu, titik-titiknya titik-titik. Nah, harus bikin kayak gitu. Coba kita eh coba kita pikirkan bahasa Arabnya. Saya mau bikin bahasa Indonesianya. Fatima Abuha Alim. Alim. Nah, Alimun. gitu. Misalnya seperti itu. Saya bikin bahasa Indonesianya. Zaid, misalnya eh, rumahnya luas atau bagus. Ya, bahasa Arabnya apa? Zaidun. 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 Baiti. Jamilun. Bait. Baitihi Baiti. jamilun. Baitun jamilun. Mhm. Betuhu. Jamilun. Baitu. Nah, Zaidun Zaid. Baituhu rumahnya, maksudnya rumahnya itu rumah dia. Oh iya. Jadi rofa ya. Jamilun bagus gitu. Nah, Zaid itu mubtada, i'rabnya rofa, isim mufrad tanda rofa dhammah. Nah, baitu ini mubtada lagi. Ya. I'rabnya rofa tanda rofa dhammah dan dia mudhof, hu-nya mudhof ilaih, dhamir muttasil. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia nyah itulah hu itu. Rumah dia atau rumahnya gitu, rumah dia bagus. Jadi harus ada domir wajib. Harus ada domir yang nanti si domir ini kembali ke mubtada. Maksudnya dia di sini siapa? Zaidun itu. Nah, si Zaid itu. Jadi harus ada domir yang kembali ke mubtada. Gitu. Kembali ke mubtada pertama, Ustaz. Betul. Kembali ke mubtada yang awal ini. Coba Jamil, lagi Ustaz. boleh. Jamilun ini khobarnya. Harus rofa. Nah, lagi saya bikin lagi. Hindun. Hindun. Ibunya atau ayahnya seorang dokter. Apa bahasa Arabnya? Ayahnya dokter lah. Hindun. Hindun Abuha ya. Hmm, tabibun. Tolibun. Dokter ya? Tolibun. bagus, bagus. Dokter ya? Oh iya, Mm-mm. dokter. Tabibun. Nah, Abuha tabibun. Abuha tabibun. Hindunnya mubtada. Abu mubtada lagi. I'rabnya rofa jenis isim apa? Abu. Lima. Isim 5. Isim 5. 5. Tanda rofanya Wow. 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 Nah, dan dia mudhof, haknya mudhof ilaih, dhamir muttasil. Kembali ke mana? Hak dia perempuan kembali ke Hindun. 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 Gitu. Kalau ini hu karena kembali ke Zaid, ini hak Iya, kembali ke Hindun. laki-laki hak perempuan. Maaf, paham. Ustaz. Bapak dia gitu, Hindun bapaknya atau bapak dia adalah tabibun dokter. Nah, gitu. Ya, itu polanya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Gitu.
Gimana? Sudah paham? Paham ya, Ustaz. Insya Nah, Allah paham dua-duanya. insya Allah ya. Lagi saya bikin lagi. Coba di bahasa Misalnya Arabkan. Ustaz, misalnya Ustaz, Mhm. petani itu kebunnya luas. Mhm. Betul. Kita bikin. Bustanuhu Petani Al-fallahu. al-falahu. bustanuhu wasi'un. Al-falah dulu. Al-fallahu Al-falahu bustanuhu bustanuhu wasi'un. 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 Si on. Itu cara kita bikin. Ini khobarnya terdiri dari mubtada khobar. Al-falahu mubtada, Ani. bustanu mubtada. Dan dia mudhaf, hu-nya mudhaf ilai, wasi'un khobar. Nah, gabungan mubtada khobar ini, kalimat sempurna ini, bustanuhu wasi'un, itu adalah khobar dari falah gitu. Maka disebut anak kalimat ini tuh. Jadi apa ya, kalimat yang beranak lagi, jadi bikin kalimat lagi gitu si khobarnya. Kalau dibikin jamak muzakkar salim al-falahuna terus Coba jadi gimana? bustanuhum ya. Bustanuhum Betul. wasi'una gitu. Wasi'un. Tetap wasi'un. Kenapa? Karena yang luas, Wasi'unnya. karena yang luas itu kan kebunnya, bukan para petaninya, kan? Oh iya benar. Bustanuhum wasi'un gitu. Jadi yang luas itu kebun. Iya. Al-muslimuna himatuhum ridwanullah. Nah, itu al-muslimuna, kaum muslimin, himmatuhum, cita-cita mereka adalah ridhonya Allah. Itu juga contohnya seperti itu. Gitu. Kita bikin contoh lain yang kira-kira nggak ada di kitab dengan kata-kata yang sederhana. Apalagi misalnya, akhwan. Yang tadi aja Ustadz, yang tadi udah di Indonesia kan, tinggal di Arab kan tuh, yang tadi tuh atas. Nah, coba saya bikin yang bahasa Indonesia, coba diarabkan. Rumah itu pemiliknya seorang guru. Pemiliknya adalah seorang guru. Al-baitu zuhu ya. Zuha apa? Zuhu. Sahibuhu. Oh, sohib bukan zu ya. Ustaz. Taliban. Ustaz, guru. Ustaz ya. Sahib itu pemilik. Pemilik ya, sohib. Oh, bukan teman ya. Salah satu maknanya teman. Gitu. Ya ya. Gimana? Sohib tuh, sohib itu kan friendly. Bisa bermakna sahib itu teman, sahib bisa bermakna pemilik. Ya, sering Ustaz, sahibul bait. Ya, pemilik rumah. Sahibul bait, pemilik rumah. Ya benar, kalau di majelis sahibul bait ya. Jamannya ashab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, para pemilik gajah. Gitu. Iya. Nah, gitu. Paham ya jumlah ismiyah ini? Insyaallah. Insyaallah. Intinya kita harus menyimpan, jadi harus mengikat antara si mubtada dengan khobar yang berupa anak kalimat ini, harus mengikatnya dengan domir yang kembali ke mubtada. Gitu. Ini ada domir kembali ke al-fallah. Ini ada domir hum kembali ke al-fallahun. Gitu. Lalu ada domir ini ha kembali ke Hindu. Jadi harus diikat si anak kalimat ini, si mubtada khobar ini diikat dengan dikasih domir yang kembali ke mubtada. Kalau nggak gitu nggak bisa. Gitu. Afwan Ustaz. Ya. Mubtada dengan jumlah mubtadaiyah bedanya apa Ustaz? Jumlah ibtidaiyah. Kalau jumlah nggak ada jumlah mubtadaiyah, ada juga jumlah ibtidaiyah. Oh, jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah itu kalimat sempurna.
Kalau mubtada itu kan satu kata sebagai subjek. Kalau jumlah namanya jumlah berarti rangkaian kata. Itu namanya jumlah. Gitu. Kalau jumlah ibtidaiyah berarti rangkaian kata yang mengawali sebuah percakapan gitu. Namanya jumlah ibtidaiyah. Apa bedanya Ustaz? Jumlah ismiyah dengan jumlah ibtidaiyah? Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar. Kalau jumlah ibtidaiyah adalah saya memulai perkataan dengan jumlah. Entah itu ismiyah atau fi'liyah. Itu namanya jumlah ibtidaiyah. Oh, bisa awalnya fi'liyah, bisa awalnya ismiyah gitu ya. Misalnya saya bilang Zaid pergi. Yadhabu Zaidun. Nah, itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Kenapa? Pergi. Zaidun apa? Saya Kenapa bilang Ustaz? saya bilang yadhabu Zaidun. Zaid Jumlah pergi. fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Awalin itu fi'il. Di awal fi'il. Tapi saya itu permulaan saya ngomong tuh. Saya tiba-tiba ngomong sama ibtidaiyah ya. itu namanya jumlah ibtidaiyah. Jadi jumlah ibtidaiyah itu bisa berupa jumlah fi'liyah. Bisa juga berupa jumlah ismiyah. Misalnya saya bilang tiba-tiba sama ibu Zaidun Tobibun gitu. Itu jumlah ibtidaiyah. Ya, jumlah ibtidaiyah yang jumlah ismiyah gitu ya Ustaz. Gitu. Kan dalam misalnya dalam teks nih, itu kan terdiri dari beberapa jumlah kan? Tidak mungkin beberapa satu halaman misalnya tidak mungkin cuma satu jumlah saja. Tapi ada beberapa. Nah, yang awalnya itu pembukanya itu namanya jumlah ibtidaiyah. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Istilahnya kalimat pembuka ya Ustadz. Kalimat pembuka lah gitu kalau bahasa kita. Ada lagi pertanyaan? Kembali lagi ke sini ya, itu agak jauh sedikit pertanyaannya, tapi balik lagi ke sini. Khobar, ada khobar, ini namanya khobar berupa anak kalimat, yang anak kalimatnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, contoh, tadi banyak contohnya ini. Itu jenis kedua. Paham jenis kedua ini? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Semuanya ada 5 ya Ustaz? Semuanya ada 5. Nah, ketentuannya tadi ya, si jumlah mubtada khobar ini harus menyisipkan domir yang kembali ke mubtada yang pertama. Itu ketentuannya. Nah, lagi sekarang yang ketiga, khobar berupa anak kalimat. Kita pakai bahasa Indonesia dulu ya, nanti Arabnya mah gampang. Bukan khobar tunggal gitu. Yang anak kalimatnya itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, itu. Kalau yang tadi Isim, kalau tadi terdiri dari mubtada khobar. Berarti jumlah fi'liyah yang ini ya. Kali ini si anak kalimatnya berupa jumlah fi'liyah. Contoh misalnya, kasih fi'il aja sama kita. Zaidun, kasih fi'il. Fi'ilnya apa? Yazhabu. Yadhabu. Sudah. Zaidun mubtada. Cara menjelaskannya begini. Zaidun mubtada. Dia harus rofa ya. Tanda rofa dhamma. Yadhabu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudharinya rofa. Kenapa fi'il mudharinya rofa? Tidak kemasukan lam dan lan. Karena tidak ada lam yang menasabkan, lan yang menyesubkan, tidak ada lam yang menjazmkan. Tanda rofanya dhammah. Mana fa'ilnya? Wa. Mustatir. Mustatir. Wa. Dia. Dianya kembali ke Zaidun. Kembali ke Zaidun. Si Zaid. Nah, setelah selesai gitu baru kita bilang fi'il dan fa'il ini gabungan dua kata ini adalah khobar dari Zaid gitu. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Berarti jumlah fi'liyah itu
Tapi bisa ini juga ya, apa namanya, tersimpan aja itunya domirnya, apa bisa yang yang mutasil Ustaz? Harus sesuai dengan mubtadanya, disesuaikan. Oh iya. Misalnya al-waladani, dua anak itu, khobarnya apa? Khobarnya Yadhabani. Yadhabani. mm-mm. Dua anak itu pergi. Yadhabani fi'il Alif. mudhari. Al-waladani mubtada, ya dia rofa, isimnya muthanna, tanda rofanya apa al-waladani? Alif. Alif. Nah, yadhabani fi'il mudhari, fa'ilnya mana? Alif. Alif. Alif ini betul, alif ini takdirnya huma, kembali ke al-waladan. Al-waladan. Nah, fi'il dan fa'il ini satu paket. Yadhabani dengan Menjadi alifnya khobar ini mubtada. yaitu khobar dari al-waladani itu. Gitu. Jadi itu yang dinamakan Ustaz khabar jumlah. Khobar jumlah fi'liyah ini. Kalau yang atas khobar jumlah ismiyah. Gitu. Oh, iya. Ustadz, kalau yadhabani itu berarti failnya enggak mustatir ya? Enggak, failnya muttasil. Ada alif di sini kelihatan. Alifnya, iya. Boleh Gitu. contoh lagi, Ustaz? Contoh lagi. Misalnya al-auladu, anak-anak itu. Kasih khobar fi'il, kasih fi'il. Nah, Yal abani. yanamu tidur. Yal abani. Ya, yang bilang ya namu tidak tepat, yang bilang yal arbani tidak tepat juga. Domirnya harus pas. Yal Iya, apa tuh? abuna. Nah, Yanmu ya. Yal abuna. yal abuna, Iya. yanamu, yanamuna. Yanamu. Oh, yanamuna. Ini Jamak ya. harus sesuai domirnya. Yal abuna fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Wow. Wow. Wow, ini domir muttasil, takdirnya hum, nilainya setara dengan hum. Kembali ke al-auladu. Kembali ke al-aulad. Al-auladu. Yang juga sama wow. Kembali ke. Bisa difahami. Saya masih bingung dengan sifat ya, Ustadz. Jadi kalau ini harus sama apa namanya? Ini mubtada khobar itu harus sama ya. Kalau mubtadanya jamak, itunya khobarnya juga jamak gitu. Betul. Kalau sifat, suka bingung saya. Kan mubtada harus ma'rifat, kalau khobar nakiroh. Kalau sifat harus ma'rifat, nakiroh. Oh iya. Contoh. Iya. Kita ambil contoh nih. Misalnya ar-rajulu, lelaki itu ar-rajulu, lelaki itu adalah seorang yang ghaniyun, seorang yang kaya. Ini mubtada khobar atau na'at man'ut? Mubtada khobar. Mubtada khobar karena harus alif lam gitu kan, Ustaz? Karena enggak sama ininya Nggak sama, ma'rifat, iya. mubtadanya khobarnya nakir. Ma'rifat ya. Kalau na'at man'ut harus ma'rifat dua-duanya. Ar-rajulul ghaniyyu, orang yang kaya itu. Udah jadi kalimat sempurna belum? Sudah. Belum yang atas. Kan belum ada khobarnya. Oh, iya. Yang bawah ya yang sudah. Yang bawah sudah jadi. Kalau yang bawah artinya ar-rajulul laki itu adalah ghaniyun, orang yang kaya. Kalau yang bawah. Kalau yang atas lelaki yang kaya itu. Lelaki yang kaya itu ya. kita harus kasih khobar. Lelaki yang kaya itu misalnya tajirun, seorang pedagang. Nah, itu baru itu pedagang. kalau bahasa Indonesia orang kaya ya. Oh, dia tajir. Iya. Jadi mubtada itu juga bisa ini ya, Ustadz ya. Bisa dikasih anak kalimat juga. Enggak, ini enggak, cuma satu saja. Anak cuma satu aja. Itu kan arojulu goniyun itu. Ini kan naat. Yang sebut anak kalimat itu mubtada plus khobar, itu anak kalimat. Itu suka ketukar-tukar. Fi'il plus fa'il itu
anak kalimat gitu. Kalau ini kan cuma satu aja ar-rajulu gitu. Al-ghaniyu Iya kan itu. naatnya Benar. gitu. Ya Ustadz. Insya Allah diinget-inget ntar. Hmm, gitu. Ini banyak file di memori ya. Banyak Masya file Allah. tapi nggak kepake Ustadz. Jadi Kalau apa Belum, kalau terlalu belum. anu ini itu apa recall-nya kayak susah gitu. Ini Rekalnya disimpan di penuh ini mana? apa kalau Masya penuh Allah. justru Ustaz. Penuh, Masya Allah. Gak apa-apa. Kita, Ibu-ibu ini kadang dengan segala macam ya pekerjaan, ya rumah, ya macam-macam. betul, Ya betul. atur Maklum lah. keuangan, ya jadi guru, ya jadi ibu, ya jadi dokter, ya jadi segala macam. Covid. Masya Allah. Betul, betul. Iya. Hmm. Me- Memang begitu ya. Jadi maklum lah insya Allah. Tapi jadi kalau kita mengandalkan hafalan tuh berat. Karena kondisi kita sudah berbeda dengan anak-anak remaja yang nggak ada beban ya. Maka kita gunakan metode pengulangan. Jadi Oh ya, mutolaah ya. setiap ketemu kelas dengan saya diulang-ulang terus. Oh iya, ini perasaan pernah diulang. Ini waktu itu diulang, ini diulang. Gak apa-apa Ustadz, nggak bosan ngulang. Nggak apa-apa, insya Allah. Nah, gitu. Jangan takut. Nah, mudah-mudahan Ustadznya, Ngulangnya sama Pak Ustadz, bukan ngulang sendiri. iya nggak apa-apa. Salah anu apa asal ustadznya aja jangan bosan ini lagi Insya kalau Allah, kami ya kalau kami ya senang aja diulang karena ya otak kami insya sudah Allah, relate. insya Allah, insya Allah. Justru biasanya yang istiqomah itu ibu-ibu. Kalau saya ngajar di majelis pengajian tuh ibu-ibu yang istiqomah. Kalau bapak-bapak itu mungkin pekerjaan di luar sebagainya, kadang hadir, kadang enggak gitu. Di Nah, gitu. majelis pengajian banyak ibu-ibu Ustaz. Ibu-ibu banyak. Masya Allah ya. Lanjut dulu nih ke sini. Balik lagi. Kembali lagi ke basic ya. Jadi ini saya simpulkan. Tadi contoh-contohnya sudah cukup banyak. Ini saya mau menyimpulkan supaya lebih lihat kita ke buku langsung. Jadi khobar itu ada pertama khobar mufrad. Khobar mufrad itu ya ini khobar yang tunggal ya. Saya tutup audionya supaya bersih suaranya. Khobar mufrad khobar yang tunggal satu kata aja. Nah, dia terdiri dari isim mufrad atau musanna atau jamak mudzakkar bebas, yang penting satu kata aja. Misalnya al-muslimu sholihun. Seorang muslim itu adalah orang yang soleh. Khobar cuma satu kata aja. Al-muallimani, dua guru itu mahirani. Mahir. Nah, khobar mufrad karena satu kata aja mahirani. Nah, bahan dasarnya musanna karena rofa alif. At-tullabu muhadzabun, muhadzabun khobar mufrad. Lalu jenis isimnya apa? Jamak mudzakkar salim, tanda rofa waw. Nah, model kedua khobar tidak satu kata tapi rangkaian kata. Yang pertama model kedua namanya khobar jumlah ismiyah. Namanya jumlah ismiyah itu istilah untuk mubtada dan khobar. Jadi khobar, jadi rumus itu mubtada ditambah dalam kurung mubtada dan khobar gitu. Rumusnya itu gitu. Nah, mubtada khobar ini adalah khobar dari mubtada ini gitu. Syaratnya nanti kita harus menghadirkan domir di sini kembali ke mubtada. Misalnya Fatimah. Nah, kita kasih khobar berupa mubtada khobar. Abuha, bapaknya adalah alimun, orang alim. Nah, hak ini kembali ke Fatimah. Harus serasi ya. Fatimah mubtada, Abu mubtada, haknya mudhof ilaih, alimun khobar. Nah, jumlah abuha alimun ini adalah mubtada plus khobar ini adalah khobar dari Fatimah. Nah, gitu. Itu bukan khobar tunggal seperti yang atas tadi. Ini khobar berupa rangkaian. Rangkaiannya mubtada khobar gitu, namanya jumlah ismiyah. Yang ketiga, ya, contoh lagi misalnya ini ya. Al-muslimuna, kaum muslimun, himmatuhum, ya, cita-cita mereka adalah ridwanullah, ridhonya Allah. Al-muslimun mubtada,
i'rabnya rafa, tanda rafa wau ya, jamak mudzakkar salim. Nah, himmatuhum ridwanullah ini mubtada khabar. Himmatu mubtada, humnya mudhaf ilaih. Ingat harus ada domir yang kembali ke sini. Kalau nggak ada, gagal dia jadi khobar. Itu syarat mutlak. Nah, Ridwanu itu khobar dari himmatuhum. Allah mudhaf ilaih. Nah, mubtada khobar himmatuhum ridwanullah adalah khobar dari al-muslimuna. Nah, seperti itu. At-talibatani, dua santriwati itu. Kitaba, kedua kitab mereka berdua jadi dani baru. At-talibatani mubtada, kitaba mubtada, huma mudhaf ilaih kembali ke at-talibatani. Jadi dani khobar. Nah, mubtada khobar ini, mubtada plus khobar ini, kitaba huma jadi dani ya, adalah khobar dari at-talibatani. Seperti itu. Pokoknya modelnya gitu. X itu titik-titiknya titik-titik gitu modelnya gitu. Contohnya ini. Zaidun abuhu ustadun. Zaidun mubtada, i'rabnya rafa, isimnya mufrad, tanda rafanya dhamma. Abu mubtada lagi, mubtada kedua. Boleh kita bilang mubtada kedua. I'rabnya rafa, jenis isim lima, ismul khamsah. Tanda rafa waw dan dia mudhaf. Hu-nya mudhaf ilaih dhamir muttasil mabni dhammah. Ustadun khobar dari abuhu itu. Khobar dari sini ya. Bapaknya adalah ustaz. I'rabnya rafa, isim mufrad dan rafa dhammah. Nah, lalu kita bilang abuhu ustadun ya, mubtada dan khobar abuhu ustadun, dia itu kedudukannya sebagai khobar dari Zaid. Gitu. Itu jenis kedua ya. Khobar berupa mubtada khobar. Yang ketiga, khobar berupa jumlah ismiyah. Bisa fi'il plus fa'il, bisa fi'il plus naibul fa'il. Gitu. Misalnya kita ambil nomor 2. Al-mujahiduna, para pejuang itu. Ini mubtada. Hajamu, ini sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Mereka menyerang al-kuffar, orang-orang kafir, fil ma'rukah, di dalam peperangan. Nah, hajamu fi'il madi mabni dhammah, fa'ilnya waw ya. Waw ini takdirnya atau nilainya sama dengan hum. Kembali ke al-mujahiduna. Al-kuffaru maf'ul bi, dari hajamu mereka menyerang al-kuffaru orang-orang kafir. Fil ma'rokah jar majrur. Nah, fi'il fa'il ini ditambah keterangan-keterangan lainnya, ada maf'ul bi, ada jar majrur. Itu khobar dari al-mujahiduna. Gitu. Itu jenis kedua. Jenis ketiga. Jenis keempat, khobar jar majrur. Nah, khobar jar majrur nggak perlu pakai domir yang kembali ke mubtada. Jadi dia langsung aja kita kasih jar majrur. Al-kitabu, kitab itu fil hakibah, di dalam tas. Udah jadi. Fi huruf jar hakibati majrur oleh fi, tanda jar kasrah. Jar dan majrur berkedudukan sebagai khobar dari al-kitab. Gitu. Jadi tinggal dikasih jar majrur aja. Itu khobar jenis keempat. Khobar jenis kelima, khobar berupa dzaraf. Gitu. Misalnya al-baitu, rumah itu, amama di depan, dzaraf. Nah, dan dia mudhaf, al-masjidi mudhaf ilaih. Nah, dzaraf dan mudhaf ilaihnya ini adalah khobar dari al-bait. Gitu. Kitabullah, kitab Allah, kitabu mubtada, Allahnya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, fauqanya dzaraf, di atas. Dzaraf nasab. Tanda nasab fathah dan dia mudhaf. Ar-rafi mudhaf ilaih. Nah, fauqar rafi mudhaf dzaraf dan mudhaf ilaihnya ini kedudukan sebagai khobar. Gitu.
Artinya apa Ustaz? Di, di, Fauqoroh. di atas rak. Di atas rak. Oh. Rof itu rak. Nah, gitu. Nah, seperti itu ya kawan akhwat kesimpulannya. Jadi, khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah, ada khobar jar majrur, ada khobar dzaraf, ada 5 macam khobar gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kita cukupkan untuk teorinya. Ya, Sedikit Ustadz yang boleh. terakhir tadi berarti Mhm. khobarnya 2. Allah 1. Enggak. Yang mana coba lihat. Yang terakhir kitabullah tadi. Aha. Kitabullah berarti Allah itu kan khobar. Bukan, Allah sebagai apa? Kitab Allah. Allah sebagai Dia mudhaf ilaih. mudhaf. Mudhaf ilaih. Bukan khobar. Bukan Dia satu yang yang khobar tuh yang rofi. Nah, khobarnya itu fauqar raf ini. Tuh. Allah mudhaf ilaih dari kitab. Gitu. Kayak kepala sekolah. Ada lagi tambahan? Mas cukup sih masih tinggal dipelajari aja Ustaz. Nanti insya Allah minggu depan kita ulang lagi pelajarannya. Khabarnya khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar jar majrur, khabar dzarf. Ya, betul. Ya, Ustaz. Betul. Insyaallah. Betul. Ada lagi? Hafal. Tinggal pemahaman. Tinggal dilatih aja insya Allah. Nanti mungkin minggu depan kita coba buka kitab ya. Kita coba praktek baca kitab insya Allah. Kita cari khobar-khobar. Ada model-modelnya kita cari gitu di kitab tersebut insya Allah. Itu saja barangkali ikhwan akhwat, mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jazakumullahu khairan Barakallahu Ustaz. fikum. Wa iyyakum barakallahu fikum. Silakan.